Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM I01222350, Prodi Ilmu Hukum kelas B. Baik, kembali lagi saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu hukum. Materi pertama, manusia dan masyarakat. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk biologis adalah sosok diri yang terdiri dari organ-organ fisik, memiliki sifat tumbuh dan kembang, bekerja secara fungsional, sistematis, dan harmonis. Tipe fisik ini bisa tipe asteris, tipe fisik ini bisa tipe asteris, tipe pygmis, dan tipe atletis. 2. Manusia sebagai makhluk psikologis, artinya yang memiliki kejiwaan, menjadikan dirinya hidup sesak, kreatif, dan akal lurai, dan perasaannya, karakteristiknya bersifat unik. Antara biologis dan psikologi membentuk kesatuan sehingga memiliki kepribadian atau membentuk kepribadian diri khas. Lanjut, yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosiologis, artinya sosial diri yang keberadaannya selalu eksis karena adanya orang lain berkat yang dimiliki, senantiasa berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Dengan sifat sosiologis ini, maka terbentuk masyarakat yang tumbuh dan berubah. Poin keempat, manusia sebagai makhluk kultural atau budaya, artinya sosok diri tumbuh berkembang berkat adanya lingkungan di mana yang hidup dibesarkan oleh adat istiadat, nilai atau norma yang berlaku di tempat-tempat pencipta budaya, pemanfaat budaya, penyeimbang budaya dengan pelestari budaya. Poin yang kelima, manusia sebagai makhluk spiritual, artinya sosok diri dalam hidup di sehari-harinya senantiasa memiliki panduan atau rujukan hidup, berada keyakinan hidup bersama atas kepercayaan tertentu. Spiritual ini merupakan tahap yang cukup kuat terhadap hidup masyarakat. Tebal spiritual yang dianut akan tampak dalam perilaku, sikap, mental, dan moral yang tampak ke permukaan. Kemudian, pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal katanya socius, yang berarti kawan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan bekerja sama, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, kemudian adapun unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak maupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis, angka minimalnya adalah 2 orang yang hidup bersama. Baik, adapun kaidah hukum. Kaidah-kaidah sosial hukum atau kaidah yang hidup dalam lingkup masyarakat terdiri atas 4 macam, yaitu kesusilaan, agama, kesopanan, dan adat. Materi selanjutnya, kaidah sosial dan hukum. Kaidah sosial dan hukum adalah pedoman tingkah laku yang membatasi tingkah laku manusia. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak, harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hukum dan kekuasaan. Hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Oleh karena itu, definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli
menempatkan hukum berada di bawah kontrol kekuasaan. Kapan hukum itu ada atau kapan hukum itu terjadi? Hukum ada pada saat melakukan pelanggaran dan ada aturan yang berlaku. Adapun hukum dan hak kewajiban. Hukum, sekumpulan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dan mempunyai sanksi. Hukum bukan tujuan, tapi agensi atau authority yang sifatnya non-yuridis yang membuat hukum itu dinamis. Hak dan kewajiban atau subjective right. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban. Contoh, subjek hukum diberi hak dan diberi kewajiban. Dalam usaha pembangunan hukum nasional, kewajiban asasi warga negara terdapat dalam Tab MPR 2/MPR/1985 tentang GBHN. Berikutnya, adapun cara menentukan suatu kepentingan lebih penting dari yang lain terkait hak dan kewajiban. Kepentingan harus berdasarkan hukum atau rehmeting, menguasai sasaran atau bermanfaat. Dolmeting, dipertimbangkan keabsahannya atau rehmeting heid, dipertimbangkan manfaatnya atau dolmeting heid. Kemudian peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Pertama, kelahiran, menimbulkan akibat hukum. Kematian, putusnya hubungan hukum atau ahli waris. Lampaunya waktu menimbulkan hak ekusitif atau bebas dari perikatan eksistentif. Pensiun, hak untuk pensiun. Baik, materi selanjutnya, perbuatan hukum. Kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum pasif, perbuatan hukum sepihak atau penerima hibah dan wasiat. Perbuatan hukum ganda atau dua subjek hukum atau kontrak. Macam-macam hak yang sehubungan dengan hukum. Yang pertama, hak absolut. Hubungan subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Hak absolut yaitu hak kebendaan, hak milik, hak guna bangunan, dan lain-lain. Yang kedua, hak relatif. Hubungan subjek hukum dengan subjek hukum lain dengan perantara benda. Kreditur dan debitur wajib memenuhi prestasi. Baik, lanjut. Hak absolut yang termasuk dalam hak mutlak. Hak milik perindustrian atau industrial property right. Hak milik intelektual atau intellectual property right. Terdapat 4 poin konvensi WIPO atau World Intellectual Property Organization. Yang pertama, hak cipta. Kedua, hak milik. Ketiga, hak paten. Dan keempat, hak merek. Adapun 2 poin rahasia dagang atau informasi di bidang teknologi. Yang pertama, desain industri. Dan yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu. Subjek hukum. Suatu yang memperoleh hak dan kewajiban. Manusia adalah orang yang dapat disimpulkan dari pasal 3 BW dan pasal 15 Undang-Undang Dasar Serikat. Badan hukum, organisasi atau kelompok manusia. Materi selanjutnya, kewenangan hukum dan kecakapan bertindak. Kewenangan untuk menyandang subjek reh disebut kewenangan hukum. Hal tersebut antara lain, hak untuk memilih dalam pemilu usia minimal 17 tahun, hak untuk kawin usia minimal laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, hak untuk bekerja usia minimal 18 tahun, menjadi saksi usia minimal 15 tahun. Yang tidak cakap dalam bertindak disebut personal inserable. Adapun tujuan hukum. Tujuan pokok hukum menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.
Baik, lanjut. Teori tentang tujuan hukum. Terdapat beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu yang pertama, teori etis atau gensi. Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Misalnya, putusan hakim, masyarakat telah membayar pajak, diperlukan tidak adil, atau pencabutan hak atau tanah orang tua terhadap anak. Keadilan sukar diberi batasan, karena itu Aristoteles memberikan dua macam keadilan. Yang pertama, justisia distributif, dan kedua, justisia komutatif. Teori yang kedua, yaitu teori utilitas menurut pendapat Jeremy Bentham. Hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Teori yang ketiga, yaitu teori campuran menurut pendapat Mukhtar Kusumadja. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban. Tujuan lain hukum atau tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan lamanya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup. Tujuan hukum positif tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, memajukan kesejahteraan hidup. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian sumber hukum. Adapun sumber hukum. Yang pertama, undang-undang. Kedua, kebiasaan. Ketiga, perjanjian internasional. Keempat, jurisprudensi. Kelima, doktrin. Dan yang terakhir, perjanjian. Sumber hukum digunakan dalam beberapa arti. Sebagai dasar hukum atau permulaan hukum, kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Hukum dahulu memberi bahan hukum sekarang ke hukum Prancis dan hukum Romawi. Sebagai sumber berlakunya, memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum. Dan sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Baik, materi selanjutnya. Terdapat dua arti undang-undang. Yang pertama, arti material. Undang-undang atau keputusan dan ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang yang mengikat. Kedua, arti formil. Undang-undang keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang cara pembentukannya. Kemudian pengundangan tidak diatur dalam undang-undang. Cara mengundangkan dan berlaku. Undang-undang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 1945 tentang cara mengundangkan dan berlakunya undang-undang peraturan. Yang pertama, diumumkan oleh Presiden. Kedua, ditandatangani oleh Sekretaris Negara. Ketiga, waktu pengumuman dilakukan dengan menempelkan undang-undang atau perpres di papan pengumuman di muka gedung Komite Nasional Pusat. Adapun kekuatan berlakunya undang-undang berdasarkan kekuatan mengikatnya. 1. Kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terpenuhi. Apabila penetapan didasarkan kaidah tertinggi. 2. Kekuatan berlaku sosiologis. Efektivitas atau hasil guna kaidah hukum yang diterima masyarakat terlepas dari persyaratan formal. 3. Kekuatan berlaku sosiologis apabila kaidah hukum sesuai dengan cita-cita hukum. Baik, selanjutnya, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Kalau ada asas undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, maka tidak ada hak hakim untuk menguji atau mengkaji undang-undang. Jadi, yang boleh diuji hanyalah peraturan undang-undang yang lebih tendang dari undang-undang. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 1970 dikuatkan. Pasal 11 ayat 4 TAP MPR
Nomor 6 MPR 1973, Mahkamah Agung berwenang menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diisi undang-undang material yang tidak diuji proses terbentuknya undang-undang. Kebiasaan atau tradisi. Tradisi merupakan sumber hukum tertua yang digali dari sebagian hukum di luar undang-undang. Perilaku diulang mempunyai kekuatan normatif dan mempunyai kekuatan mengikat. Selain pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Terdapat 3 persyaratan untuk menjadi hukum kebiasaan. 1. Syarat material. 2. Syarat intelektual. 3. Adanya akibat hukum bila dilanggar. Baik, selanjutnya, perjanjian internasional. Sumber hukum dalam arti formal karena harus memenuhi persyaratan formal tertentu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional. Pasal 11 Undang-Undang Dasar, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan peran membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berarti harus mengandung materi. Kemudian, jurisprudensi. Jurisprudensi menurut Apeldoorn adalah faktor pembantu pembentukan hukum lemar, kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum. Jurisprudensi atau putusan hakim mengikat orang, tentu saja, sedangkan undang-undang konkret mengikat setiap orang. Undang-undang atau peraturan bersifat umum dan tidak menyediakan peraturan khusus untuk setiap peristiwa konkret. Hakimlah yang harus mencari hukumnya bagi setiap peristiwa konkret atau jurisprudensi. Kemudian, doktrin. Undang-undang perjanjian internasional dan jurisprudensi tidak akan pernah memberi jawaban mengenai hukumnya. Maka dicarilah pendapat sarjana hukum atau ilmu hukum. Pendapat sarjana hukum yang merupakan doktrin. 1. Sumber hukum. 2. Tempat hakim menemukan hukumnya. Adapun pengertian perjanjian. Menurut teori klasik, perjanjian merupakan 1. Perbuatan hukum yang berisi 2 yang atas sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Terdapat 2 perbuatan hukum yang dimaksud dalam perjanjian. Yang pertama, penasaran dari pihak yang satu. Kedua, penerimaan dari pihak yang lain. Bedakan janji dan perjanjian. Janji tidak disangsi, sedangkan perjanjian bisa digugat. Selanjutnya, kesadaran hukum. Menurut mazhab histori, satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran suatu bangsa. Paul Sultan, kesadaran hukum adalah suatu kategori. Pengertian a prioritis yang menyebabkan kita dapat memisahkan hukum dan kebaikan. Tidak ubahnya benar dan tidak benar, baik dan buruk, tetapi harus menunjukkan kesamaan pandangan. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari saya mengenai materi pengantar ilmu hukum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.